mendengarkan podcast ini. Kita harus benar-benar mengerti keunggulan kekristenan, keunggulan yang benar-benar menakjubkan, keunggulan yang benar-benar menakjubkan. Setelah melewati tahun-tahun panjang dalam pelayanan, saya baru mengerti sekarang ini betapa hebatnya kekristenan itu, saudara. Betapa hebatnya. Apa yang telah kita capai, yang kita raih, sebenarnya masih jauh dari apa yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai berkat rohani. Kalau kita mengerti keunggulan kekristenan, kekayaan yang terdapat di dalam keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus ini, maka keindahan dunia pasti menjadi pudar. Pasti menjadi pudar. Menjadi pudar di mata kita. Pasti kita kemudian juga akan rela meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, dan kita akan terus belajar, berlatih untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan memiliki rendah hati di hadapan sesama. Artinya, saudara, kita tidak terjebak dalam keangkuhan hidup. Nah, kita akan belajar sesuatu yang luar biasa, yang istimewa sekali. Melanjutkan apa yang saya sampaikan di tempat yang sama ini beberapa waktu lalu, ketika saya menjelaskan mengenai perkataan Tuhan Yesus, pada hari itu aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Berterus terang, homologeo, yang berarti confess, mengaku, declare, menyatakan secara resmi. Pada saat dimana Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, ironisnya pada saat mana orang-orang yang ditolak itu tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Apakah Tuhan di sini mau menjebak? Seakan-akan Tuhan membiarkan, saudara, kita dalam keadaan yang akan ditolak, dan jauh-jauh hari Tuhan membiarkan keadaan itu berlangsung, sehingga suatu saat Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Pada waktu mana seseorang tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, tentu Tuhan tidaklah demikian. Artinya tidak mungkin Tuhan jahat, Tuhan pasti memberikan kepada kita sarana dan kesempatan yang berlimpah untuk mengenali diri kita sendiri dengan baik, untuk membenahi diri kita dengan baik, supaya ketika kita ada di hadapan Tuhan, kita tahan berdiri di hadapan Tuhan, atau kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Roh Kudus menuntun kita, saudara. Roh Kudus membimbing kita. Saya telah menjelaskan kepada saudara bahwa seiring dengan perjalanan waktu, kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita dapat merasakan apa yang dirasakan Tuhan atas kita. Kita ini manis atau pahit menurut rasa Tuhan, menurut Tuhan. Kita pasti akan diajar mengerti, saudara. Kita akan diajar mengerti, karena Tuhan mengajarkan kepada kita seleranya. Saya menggunakan kata seleranya. Artinya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, pikiran perasaan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan mengajar kita bagaimana kita memiliki cita rasa
cita rasanya Tuhan, sehingga kita bisa merasakan diri kita seperti Dia merasakannya. Jadi kalau misalnya pahit, ya pahit, manis, ya manis. Matius pasal 7 kita baca ulang lagi saudara, ayat 21, 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita diberi kesempatan Tuhan untuk memiliki kemampuan berpikir seperti Dia. Tentu dalam kapasitas kita sebagai manusia. Dan Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tuhan akan mendidik kita agar kita memiliki pikiran perasaan Tuhan sampai seakan-akan saudara, kita bisa membuat hukum, membuat semacam peraturan atau tindakan, sampai seakan-akan kita mampu membuat hukum, peraturan, tindakan-tindakan, saudaraku. Lalu kita bisa mengoreksi atau menghakimi diri sendiri atau mengoreksi. Ingat, saya berkata seakan-akan itu bukan berarti sebagai manusia kita boleh atau bisa membuat hukum. Sebab kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita berfellowship dengan Tuhan, terus menerus kita memiliki cita rasa seperti cita rasanya, kita bisa membuat hukum. Kita seakan-akan bisa membuat peraturan atau tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan. Kita bisa menjadi hakim atas diri kita sendiri. Tindakanku ini benar atau salah. Lalu kita bisa menghukum diri kita sendiri. Kalau sampai ada tindakan kita yang tidak sesuai dengan Roh Kudus, kita menghakimi diri kita, kita berkata salah, kita kehilangan damai. Ini sudah ada siksaannya, saudara. Siksaan buat diri sendiri. Damai sejahtera kita hilang. Jangan main-main ya. Damai sejahtera hilang itu menyiksa sekali, saudara. Menyakitkan. Kecuali kalau orang memang tidak menikmati damai sejahtera Tuhan. Makanya damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita ini, menurut yang saya pahami, selain kita menikmati hidup dalam segala keadaan bisa teduh, tenang, dalam segala situasi bisa bersuka cita dalam Tuhan, damai sejahtera kita pun juga bisa jadi ukuran. Bisa jadi ukuran apakah tindakan kita ini benar atau salah. Sebab ketika tindakan kita salah, kita kehilangan damai, saudara. Dan ini jadi kita menghukum diri kita sendiri. Nah, saya bicara untuk orang-orang Kristen yang tingkatan kekristenannya sudah dewasa. Jadi tidak usah Tuhan sampai menghukum kita dengan pukulan, dengan hajaran. Kita sudah bisa menghukum diri kita sendiri. Kita tidak menunggu Tuhan berbicara A, B, C, D. Otomatis saudara, karena kita berjalan dengan Tuhan setiap saat, Roh Kudus dalam diri kita. Itu bukan begini saudara. Bukan begini ya, kalau saya gambarkan dengan intervalnya bukan begini ya. Yaitu Roh Kudus diem, tiba-tiba anakku lakukan ini, diem, lalu anakku ini, terus diem lagi, anakku berbuatlah ini. Selain waktu lakukanlah ini lakukan. Kan begini. Kan orang bayangannya begitu. Sebenarnya Roh Kudus begini, saudara.
nggak berhenti. Tidak mungkin dia diam. Allah terus bekerja dalam mendatangkan, dia terus berbicara. Nah, dari percakapan terus menerus itulah kita mengerti apa yang dia kehendaki. Kita bisa seakan-akan bisa membuat hukum, seakan-akan kita bisa membuat peraturan, seakan-akan kita bisa punya planning atau tindakan-tindakan tentu yang sesuai dengan Tuhan. Dan kita punya kemampuan untuk mengoreksi, untuk menghakimi, saudara. Ini salah, ini benar. Lalu menghukum. Ketika salah kita kehilangan damai, saudara. Dan jangan main-main ya, kehilangan damai itu menyakitkan, saudara. Kehilangan damai itu menyakitkan. Akhirnya tanpa dipaksa kita melakukan kehendaknya. Bahkan itulah rezeki kita, itulah kesukaan kita. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai kita sungguh-sungguh hidup ini hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, akhirnya kita selalu mengoreksi diri, apakah yang kita lakukan itu benar. Ingat ya, bukan begini. Sesekali Tuhan bicara, terus diam lagi, bicara lagi, diam lagi. Nah, terus lewat setiap peristiwa kehidupan, Anda akan jadi cerdas. Dengan sendirinya Anda bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kita seakan-akan bisa membuat hukum, peraturan, atau rancangan tindakan ke depan yang semua itu sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, Roh Kudus menolong kita untuk dapat memiliki kemampuan ilahi tersebut. Nah, kalau sampai Roh Kudus ditanamkan dalam diri kita, dia diam dalam diri kita secara permanen, coba, fungsinya pasti tidak terbatas itu. Fungsinya pasti tidak terbatas. Nah, betapa berharganya kesempatan ini, saudara. Kalau di film-film silat ya, atau cerita-cerita lain yang senada dengan itu, cerita mengenai orang yang ingin memiliki ilmu yang tinggi, ia mencari guru. Dan betapa beruntungnya memperoleh guru yang memberinya ilmu yang dimimpikan, kesaktian yang tinggi, saudara. Guru yang bisa mengajarkan ilmu yang tinggi atau kemampuan yang tinggi atau kesaktian yang luar biasa. Nah, kita ini memiliki guru agung, Tuhan Yesus, yang mengajar kita setiap saat melalui Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan Tuhan ini, saudaraku, dengan menempatkan Roh Kudus, supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berkemampuan seperti Allah. Kalau saudara membaca Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Ayat sebelumnya ditunjukkan atau diajarkan kepada kita sikap batiniah yang benar, yang ujungnya akhirnya seperti Bapakmu yang di surga, memberi matahari kepada orang baik dan orang yang tidak baik, memberi hujan kepada orang benar, orang tidak benar. Lalu baru, enggak, oleh sebab itu kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Nah, dari yang saya pahami kemudian, saudara, Roma 3:23 ketika bicara soal kemuliaan Allah, itulah kemuliaan Allah. Itulah kemuliaan Allah. Kemampuan seseorang bisa berpikir bersama atau seperti Tuhan. Bersama Tuhan atau seperti Tuhan. Itulah kemuliaan Allah yang hilang, saudara. Yang bisa ditemukan melalui proses keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan ditemukan dalam agama manapun. Tidak akan ditemukan dalam agama manapun. Tadi saya mulai dengan mengatakan betapa unggulnya kekristenan itu. Betapa unggulnya kekristenan itu. Nah, disinilah yang saya maksud keunggulan itu. Inilah keunggulannya, saudara. Anda bisa seperti Bapa di surga.
Anda bisa seperti Bapa di surga. Nah, kalau kita mengukur hidup kita hari ini, ya kita mau tidak mau kita malu, saudara. Keadaan kita jauh dari sempurna itu. Dengan kalimat lain, kita belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu secara utuh. Makanya Ibrani pasal 12, itulah perlombaan yang diwajibkan. Dan yang paling menghalangi beban dan dosa. Meninggalkan atau menanggalkan beban dan dosa itu bukan perlombaannya. Itu yang menghalangi. Sedangkan perlombaan yang diwajibkan itu menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, yang menanggung bantahan yang begitu hebat tapi begitu taat kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu kata Tuhan lewat Ibrani pasal 12, hendaklah kamu memberi dirimu dididik supaya kamu jadi huios, bukan notos. Notos itu anak yang tidak sah. Tidak sahnya nampak dari ketidakmampuannya berpikir seperti Bapa di surga. Anak yang sah akan nampak kesahannya, legalitasnya dari kemampuannya berpikir seperti Allah berpikir. Jadi dicari orang-orang yang mau betul-betul berguru, dicari orang yang benar-benar mau belajar, orang-orang yang mau dikembalikan ke rancangan semula dicari. Nah, kalau sudah berbicara begini, kita tidak bisa mengharapkan banyak orang datang ke gereja. Kita tidak bisa mengharapkan banyak orang datang ke gereja. Sebab kalau datang hanya ikut kebaktian, ikut misa, mengikuti liturgi, ya saudara, percuma saudara. Jauh dari target. Jauh dari target saudara. Jauh dari target. Dari apa yang saya pahami, saya yakin kalau seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan sampai pada level ini, khotbahnya tidak mungkin sama dengan orang lain. Pasti dia akan menemukan rahasia-rahasia Allah yang tidak ditemukan orang. Hal-hal sederhana menjadi tidak sederhana jikalau orang menemukan kekayaan Allah di balik semua peristiwa kehidupan tersebut. Tentu saja yang menangkap atau mengerti atau memahami adalah orang-orang yang serius mau berburu, serius juga yang dipimpin Roh Tuhan. Kalau orang itu tidak serius berburu, tidak serius merendahkan diri menjadi murid yang dididik, ya, tidak dipimpin Roh Kudus, akalnya tidak dikuduskan oleh firman, nggak nyambung, saudara, nggak nyambung. Atau nyambung sebentar, setelah itu lenyap. Tahu nih, keluar, lenyap. Nggak menarik. Nggak menarik. Tetapi saudara yang mulai akil balik, Anda akan mengerti ini makanan keras. Jadi saudara itu ya, memang ditarget untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kalau saya merenungkan ya saudara, kehebatan Musa, Daud, Yosua, itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan Yesus. Amin. Dan murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, termasuk kita muridnya Tuhan Yesus. Ya nanti di dalamnya termasuk beban terhadap penderitaan orang, kerinduan untuk menjadi berkat dan lain sebagainya. Ya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya namanya pikiran perasaan Tuhan, saudara. Sempat saya mengatakan kalau orang sudah terlanjur banyak diisi pikirannya oleh dunia ini, itu sampai pada level tertentu susah diubah. Nggak bisa mengejar dia. Yang saya pahami begitu. Paralel dunia sekuler dengan dunia sekuler ya, dengan dunia rohani ini paralel. Pada usia tertentu orang suruh sekolah lagi, menghafal lagi, tidak bisa. Kalau saudara sudah lama duniawi, terlalu lama duniawi, Anda nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi ya kita mumpung masih ada kesempatan ya, jangan seperti Esau yang dengan ratap tangis ya minta hak kesulungannya.
Kata firman Tuhan, nggak bisa. Dia tidak mempunyai kesempatan. Topon, teks aslinya tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Bukan kesempatan waktu, kesempatan bertobat. Metanoias. Ya. Topon metanoias. Artinya tidak memiliki tempat untuk bertobat. Nggak bisa lagi. Makanya kalau ketemu orang yang sok pinter ya, saya sih sekarang udah pesimis saja. Ya udah, kamu pinter, nggak usah kamu mendengar saya. Ya kamu belajar aja sendiri kemana situ. Percuma nanti. Kamu lihat saya stres, saya lihat kamu juga stres. Ya orang yang rendah hati yang mau belajar, yang mau diubahkan Tuhan terus. Saya ulangi ya. Ya, seperti di dalam diri Allah itu ada tatanan. Kita pun punya tatanan seperti tatanan Tuhan. Sirkuit berpikirnya Tuhan itu sirkuit kita juga. Tentu dengan kapasitas yang berbeda, tapi sama. Nah ini anak Allah. Ini baru disebut kemuliaan Allah yang hilang, yang ditemukan kembali itu di sini. Dan inilah tujuan keselamatan kita. Menemukan kemampuan tersebut, yaitu bisa berpikir, bertindak seperti Allah. Nah ini menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Inilah tujuan keselamatan. Maka kita disebut man of God, manusia Allah itu cara berpikirnya seperti Allah. Bukan apanya, cara berpikir kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus dengan teliti, perhatikan, kita harus dengan teliti memperhatikan tindakan-tindakan Tuhan di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Harus teliti, belajar, mengamati tindakan-tindakan Tuhan di Perjanjian Lama dan rencana-rencananya, sehingga kita bisa mengerti cara berpikir Tuhan. Kita bisa mengerti cara berpikir Tuhan. Makanya kita harus menelan habis ya isi Alkitab itu, sehingga kita menemukan kebenaran yang utuh, yang lengkap. Nah sekarang kalau kita sering melihat ada bermacam-macam pandangan doktrin ya saudara, ya bermacam-macam ya. Saya cuma mau mengatakan begini, tidak usah banyak debat. Siapa yang makin menjadi seperti Allah, menjadi manusia Allah, dialah yang teologianya benar. You boleh pinter setinggi langit, bicara sepinter apapun, kita melihat apakah kamu dan orang yang kamu mendengar kamu menjadi manusia Allah, makin menjadi manusia Allah. Udah, itu saja. Kalau saya boleh tambahkan ya, orang seperti ini sudah nggak mengharapkan kebahagiaan dunia lagi. Orang seperti ini ya, kalau sudah betul-betul berpikir seperti cara berpikir Tuhan, sudah nggak merasa dunia ini rumahnya, udah nggak merasa sama sekali udah nggak merasa. Jadi kalau dia harus menjalani hidup ya, dia harus berbuah, dia harus berguna untuk pekerjaan Tuhan. Lewat bisnisnya, lewat pekerjaannya, dia harus berguna. Dia menjadi terang dimanapun dia berada. Tidak ada lagi tuh kebanggaan atas gelarnya, prestasinya, tidak ada lagi. Kalau jadi pendeta, tidak perlu dia bikin sesuatu yang seakan-akan dia istimewa, misalnya bikin ulang tahun perkawinan, terus bikin pelayan namanya Erastus Ministry. Siapa kita? Sehebat apa sampai nama kita dibawa-bawa? Saya tidak mengatakan yang pakai nama itu salah. Siapa tahu Tuhan suruh. Kalau menurut saya tidak. Kecuali orang-orang hebat seperti Billy Graham, itu memang pantas dipakai yang namanya Billy Graham Ministry. Kelas. Dan yang minta itu orang lain atau stafnya, bukan dirinya sendiri. Coba ada staf saya berkata, Pak kita bikin ini yuk, Erastus Ministry. Ya ada kebanggaan ya. Saudaraku, oleh sebab itu kita teliti melihat bagaimana Tuhan bertindak ya dalam Perjanjian Lama.
Dan kita melihat bagaimana tindakan Tuhan Yesus yang begitu agung. Jadi ketika kita mengaku anak-anak Allah, itu harus dibuktikan. Buktinya apa? Memiliki kemampuan berpikir seperti Bapa. Tentu dalam ukuran manusia. Dengan kemampuan berpikir seperti Bapa, maka kita dapat mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Ini yang disebut manusia Allah atau man of God. Diharapkan kita bisa bertindak seperti Allah Bapa kalau kita mengaku anak Allah. Nah sekarang status itu begitu murahan diobral. Semua orang juga ngaku anak Allah. Potensi untuk itu bisa. Tetapi apakah kamu sah sebagai anak Allah, sebagai huios? Ya nanti dulu, periksa dulu, teliti dulu. Nah kalau kita jujur melihat diri kita, betapa masih jauh kita disebut anak-anak Allah. Anak yang terhilang, ya, si bungsu pulang ke rumah bapaknya, dia berkata, "Bapak, aku tidak pantas jadi anak Bapak." Itu baru yang pantas. Justru yang sulung merasa anak yang tidak pantas. Nah, dalam hal ini betapa pentingnya kita memahami kebenaran Alkitab secara lengkap dan menyeluruh. Secara lengkap dan menyeluruh artinya semua kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu harus dimengerti dengan benar. Ya. Alkitab kita itu mahal sekali, Saudara. Mahal sekali. Tindakan-tindakan Tuhan itu sempurna sekali. Kalau saudara melihat tindakan Tuhan kadang-kadang seperti kekanak-kanakan atau agak konyol, saudara jangan hanya lihat Tuhan, lihat kepada siapa Tuhan bertindak. Tuhan bertindak kepada bangsa Israel misalnya, bangsa primitif itu. Dengan cara yang, dengan treatment yang sesuai dengan keadaan bangsa itu. Jangan lihat, kok konyol banget Tuhan. Enggak, Tuhan itu tidak konyol. Yang konyol kita kali karena nggak ngerti. Nah lihat kebijakan Tuhan yang hebat itu juga mencerdaskan kita kalau kita belajar dan mengerti. Jadi dari zaman Adam sampai Wahyu ini di dalamnya ada banyak doktrin. Kata doktrin sebenarnya nggak tepat, aku pinjam aja. Saya lebih senang menggunakan kata kebenaran. Nah, setelah saya belajar firman Tuhan ya dan mengajarkan, saya melihat jelajahnya begitu luas kebenaran itu. Nyaris tidak ada habis-habisnya. Saya baru sadar, saudara, betapa sedikitnya orang yang selamat. Orang tidak mungkin bisa jadi cerdas seperti Allah cerdas kalau tidak mengerti kebenaran firman secara lengkap dan utuh. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Saya mengerti lebih banyak dari sebagian saudara, atau sebagian besar saudara, atau lebih banyak dari semua saudara. Itu pun saya masih merasa begitu banyak cacatnya diri saya ini. Yang kita tahu begitu banyak, belum semua kita lakukan. Belum. Dan kita mulai meraba lebih banyak lagi yang belum kita tahu. Bagaimana orang bisa cerdas tanpa kebenaran firman Tuhan? Tidak mungkin. Saya tidak tahu apakah orang bersedia, saudara. Apakah jemaat siap, terutama saudara yang mendengar kebenaran ini. Bahwa waktu hidup saudara di luar bekerja, di luar ngurus keluarga, belajarlah firman. Dan PR saya juga tambah banyak bagaimana kebenaran-kebenaran itu bisa dalam bentuk CD, dalam bentuk DVD, dalam bentuk literatur, buku yang dibaca dengan berbagai sarana, lewat radio, lewat televisi, internet, YouTube. Dan orang bisa menangkap itu kebenaran sebanyak-banyaknya. PR. Saya baru mengerti, tidak mungkin orang bisa menjadi manusia Allah yang berpikir seperti Bapa di surga kalau pengertiannya terhadap kebenaran tidak lengkap. Tidak mungkin.
Tidak bisa secara mistik orang bijaksana, tidak bisa. Harus ada toolsnya, panduannya, alatnya untuk bisa menjadi bijaksana. Dan tak lain dan tak bukan Alkitab ini. Jadi kita mengerti mengapa Tuhan Yesus ketika berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus berkata apa? Beri makan domba-dombaku. Kalimat gembalakan domba-dombaku itu teks aslinya beri makan domba-dombaku. Perhatikan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman, rema. Orang bisa mendapatkan rema lewat dialog dengan Tuhan ini. Ya. Ini. Kalau memiliki logos, kalau nggak punya logos, gimana rema? Anda bersama saya mengerti? Dia harus mengerti firman yang saya khotbahkan ini logos. Anda baru mendengar logos ini. Anda baru mendengar logos. Nah, dalam hidup setiap hari Tuhan akan berbicara berangkat dari logos yang benar. Logos yang benar. Logos yang salah tidak akan bisa menjadi suara Roh Kudus. Apalagi kalau orang sukanya cuma infotainment, tontonan, percakapan yang tidak kudus. Tidak ada suara Roh Kudus di hatimu. Nah, di sini kita baru mengerti. Nih, dengerin saudara. Semua itu nggak mistik, natural. Ya. Jadi kalau manusia ya saudara, manusia ini ya, apakah gelombang Tuhan, apakah gelombang dunia, tergantung yang masuk di telinganya dan yang dia lihat. Ya memang iblis itu sumber kejahatan, tapi dia tidak bisa masuk di pikiran kita tanpa kita beri kesempatan. Oh, Kain saja mau bunuh adiknya bisa dapat peringatan. Mestinya kamu berkuasa atas dosa. Dia mengintip, tapi kamu harus menguasainya. You must master it. You have to master it. Kamu harus menguasai dia. Iblis itu nggak bisa masuk. Caranya gimana supaya nggak masuk? Diisi kebenaran, bikin gelombang kebenaran. Jangan firmannya nggak ada, gelombang iblisnya yang banyak. Ya sama juga setan yang masuk pikiranmu. Kenapa orang bisa nyolong? Kenapa bisa buat dosa? Kenapa bisa membenci? Kenapa dendam? Kenapa duniawi? Kenapa khawatir? Kenapa cemas? Ya gelombangnya itu gelombang yang salah. Jadi kalau gelombang yang benar, sampai saudara ya nggak bisa takut. Bukan nggak mau takut, nggak bisa takut. Kenapa gue takut ya? Mati juga puji Tuhan. Nah bisa begitu, karena firmannya banyak. Saudara sendiri yang menentukan takdir saudara loh. Saudara yang menentukan takdir saudara. Makanya orang bilang, oh saya lalai. Itu sebenarnya kata yang nggak bertanggung jawab. Kata lalai, saya lalai. Kamu tidak konsentrasi dan pasti ada penyebabnya kenapa sampai tidak berbuat itu. Pasti, nah mungkin tidak. Saya mau tanya, yang lagi pacaran ya, saya perhatikan. Kalau ditelepon cepat diangkat. Lagi putus pacar, susah. Pokoknya dia udah nggak telepon saya lagi katanya. Dia begini aja deh. Dia udah nggak harapkan siapapun telepon. Tapi kalau pacaran, dia bisa begini terus. Kalau boleh bunyiin sekenceng-kencengnya, ting dong. Cepet dia. Nggak bisa gini, aduh sorry aku lalai angkat handphonemu. Nggak mungkin. Orang gelombangnya, gelombang hati semua begitu. Gelombang cinta maksudnya. Dia nggak bisa bilang, aduh aku lalai loh, aku nggak telepon kamu. Nggak mungkin. Nanti malam teleponnya jam 10 ke atas. Ketiduran susah ketiduran. Pasar bilang gini, nanti jam 2 pagi telepon aku. Nggak tidur dia. Jam 2 klik, halo. Jadi orang bilang, aku lalai Tuhan. Tidak, kamu tidak menghargai aku. Maka pada waktu kita salah, kita berkata, Tuhan aku berdosa padamu. Jangan ngomong apa lagi. Ngomonglah sama dirimu, kamu memang tidak menghormati Tuhan. Sorry Tuhan, aku lalai. Roh berkehendak, tubuh lemah.
Makanya berjaga-jagalah kamu. Jangan cuma potong ayat roh berkehendak tubuh lemah. Berjaga-jagalah kamunya juga harus dibaca. Nah, sekarang siapa saudara hari ini adalah apa yang masuk dalam dirimu. Tubuhmu hari ini, kesehatan keadaannya, dominannya adalah apa yang kamu makan. Kok bisa gemuk? Pasti banyak. Walaupun kalau orang makin tua, biar makan dikit gemuk juga. Karena metabolismenya sudah beda ya. Siapa Anda hari ini, itu yang kamu makan. Kalau fisiknya. Siapa kamu hari ini, bagaimana moral watakmu, tergantung apa yang kamu dengar dan yang masuk dalam pikiranmu. Tidak bisa tidak. Yang kamu dengar suara Tuhan atau suara setan, itu tergantung dari apa yang memenuhi pikiranmu, kebenaran atau bukan kebenaran. Nah, oleh sebab itu kalau orang-orang yang tidak belajar kebenaran firman Tuhan secara memadai, lalu dia bisa mendengar suara Tuhan ini, itu bukan banyak bohongnya, hampir semua bohong. Tuhan itu jadi kayak anak kecil. Kita membaca Tuhan jadi bisa, oh begitu ya wataknya Tuhan. Tuhan nggak begitu, Tuhan itu great mystery, misteri besar yang nggak terduga, saudara. Dan cerdas sekali Tuhan itu. Nah, kalau kita mendengar khotbah orang lalu berbicara cacis-casus, kayaknya Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begini begono, kita bisa lihat nggak begini Tuhan mestinya. Yang belajar firman Tuhan dengan baik, dia memahami kecerdasan Tuhan. Tidak gampang dia mengambil keputusan, tidak gampang dia bertindak. Oleh sebab itu kebenaran harus dipahami secara menyeluruh dan lengkap, saudara. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, bagaimana Petrus mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan berkata, "Nyah iblis." Betul? Iblisnya itu kan nggak masuk, cus keluar, cung. Sudah di pikiran Petrus dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dia dengar melalui lingkungannya. Orang-orang Yahudi kan memang ingin punya juru selamat yang kelihatan, raja yang kelihatan. Itu yang masuk di pikiran Petrus. Semua tindakan Petrus, tindakan yang berangkat atau dibangun berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Makanya betapa pentingnya anak-anak itu masuk dididik. Anak-anak, remaja, pemuda, betapa pentingnya dididik. Itu kalau sudah dewasa, saudara, dia manusia Allah atau bukan manusia Allah nampak dari keputusan-keputusan, tindakan-tindakannya, arah hidupnya, tujuan hidupnya, prinsip-prinsip dan filosofi hidupnya nampak sekali di situ. Nah, kalau seseorang dengan Tuhan berjalan terus, sehingga saudara, apapun yang dia lakukan, dia pikirkan seiring terus dengan Tuhan, seiring terus. Jadi perkataan Paulus dalam Galatia pasal 2, 19-20 itu sudah tidak menjadi heran lagi buat kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan cara demikian, saudara, kita pakai bahasa melahirkan bisa, atau yang lain, mengekspresikan bisa, mewujudkan, memperagakan, memperagakan, melahirkan, mengekspresikan, mewujudkan pribadi Kristus. Di sini keselamatan dalam Yesus Kristus itu seperti usaha Tuhan mengkloning putranya di dalam diri kita. Memang masing-masing kita kan punya karakter yang berbeda-beda, betul. Tetapi pasti karakter dasarnya Tuhan Yesus. Dikloning. Saya sebagai pelayan jemaat, tanggung jawab saya jadi besar sekali. Bagaimana saya mengkloning saudara menjadi seperti Tuhan Yesus. Artinya oleh pimpinan Roh Kudus dari apa yang saya ajarkan. Sayanya sendiri harus sudah dikloning. Nah, itu berat jadi pendeta. Bagaimana sepak terjang saya, sikap saya, perilaku saya dalam segala hal bisa tidak bercelah.
Nah, Tuhan Yesus tidak bercela. Di cloning. Jadi gereja menjadi tempat proses pengkloningan. Saudara ya, tidak bisa dibantah ya. Di mana gerejamu atau dari mana asal gerejamu akan nampak dari perkataanmu. Percaya nggak? Kita baru ngobrol sama orang, udah tahu pasti kelompok sana nih. Jadi betapa hebatnya pengaruh kebenaran firman ini. Saudara pun juga begitu. Wah, ini pengajaran ini, tahu. Jadi proses pengkloningan ini berat. Para pembicaranya pun juga tidak boleh hanya pintar khotbah di sini. Oh, khotbah ABCD. Tapi saudara juga harus punya spirit atau roh yang bisa dicium atau dibaca orang. Spirit dari seorang yang sungguh-sungguh mengenakan pribadi Kristus. Pada waktu Anda berkhotbah itu, Anda mencintai jemaat. Jemaat rasa, ia mencintai saya. Dia ingin saya selamat. Dia peduli saya supaya saya mengerti apa yang diajarkan. Dan saya diubahkan oleh kebenaran itu. Kalau sudah masuk pelayanan seperti ini, saudara, ngomong jujur ya, dokter kita nggak ada artinya. Apalagi MTH, STH. Apa artinya? Itu perlu, tapi tidak maha penting. Perlu. Yang penting adalah ketika seseorang mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Tuhan, oleh karena tidak mencintai dunia, tapi mencintai Tuhan sepenuh-penuhnya, baru itu kebenaran yang murni disampaikan. Nah, keunggulan ini tidak dimiliki agama manapun. Level kita bukan membandingkan Allah mereka hebat, kita lebih dahsyat. Bukan itu. Level kita bukan hanya membandingkan mereka baik, kita lebih baik. Kita sudah nggak bisa dibandingkan. Sebab kita menjadi anak-anak Allah yang berpikir seperti Allah. Yang dalam Ibrani pasal 12, coba dibaca. Itu luar biasa. Kalimat ini mesti dibaca. Kita akan melihat saudara sekalian, ayat yang ke-10. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini orang tua kita, ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek, mendidik apa yang dipandang sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, ya, memperoleh bagian dalam kekudusannya itu bukan dicuci bersih, bukan. Mengambil bagian dalam kekudusannya itu dalam seluruh tindakan, dalam seluruh perilaku, dalam seluruh perbuatan kita sesuai dengan apa yang Dia ingini. Ini unggul, jadi manusia Allah. Jadi manusia Allah. Jadi kelakuan Allah yang kita kenakan ini luar biasa. Dan itu sebenarnya tujuan hidup kekristenan. Tidak ada tujuan yang lebih dari ini, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saudara-saudara, ya, memiliki hati yang masih mau memburu Tuhan. Dan saya tahu saya tidak sendiri. Amin.